kita tuh kalau pinter memang menentukan nasib kesuksesan Betul. seseorang mungkin iya, tapi kan yang benar-benar mempertahankan adalah karakter. Betul. Banyak orang yang karena kepintaran dia nggak bisa mengakomodir atau mengalokasikan kepintarannya tuh malah dia terjebak. Jadi ketika dia benar-benar udah masuk ke dunia dunia yang lebih tinggi lagi, dia dikasih titipan nih, Betul. dia nggak lupa gitu. Dia Iya. tetap bisa merasakan oh iya gitu. Saya tuh teman yang memang harus memperhatikan teman lainnya. Karena kan saya juga kadang menerapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukri and the Gang bersama saya Intan yang akan memberikan informasi-informasi menarik hari ini. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah ada di hadapan saya. Ada Mas Adi Rizky Iya. Ramadan, betul? Betul. Betul. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Kak Intan gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana nih Mas hari ini? Ada kegiatan apa aja nih? Kegiatan hari ini ya seperti biasa, namanya wartawan kan pasti kita meliput sesuai agenda di pemerintahan. Iya. Kemudian tadi juga sempat ke Pemprov juga, Pemprov ya. kegiatan kebetulan ada kegiatan Busekda. Dan untuk siang ini saya langsung berangkat ke SKV, ke podcast Sukri and the Gang. Wih, luar biasa nih Mas Adi. Mas, Ya. hari ini kita akan membahas seputar pendidikan nih Mas. Pendidikan. Gimana nih Mas, menurut Mas, tanggapan Mas nih tentang pendidikan di zaman sekarang nih? Pendidikan di zaman sekarang, kalau kita ngelihat pasti banyak perbedaan kan. Karena kalau pendidikan itu kita nggak bisa menyesuaikan pendidikan zaman dahulu tuh dipakai sampai sekarang tuh itu Betul. nggak bisa kan. Betul. Pasti ada regenerasi, perubahan-perubahan. Misal sistem pendidikan, contoh dari Kurtilas, pasti ada perkembangan ke kurikulum merdeka. Itu kan Ya. ada perbedaan. Kalau kurikulum 2013 itu kan lebih menekankan kepada pengembangan diri. Betul. Kemudian kalau kurikulum mereka itu lebih fokus kepada bagaimana siswa ini benar-benar mandiri. Dan itu Betul. pasti ada perbedaan. Kebetulan saya nggak mengalami banget yang itu kurikulum mereka itu, jadi nggak benar-benar ngerasain lah gimana sistem itu dipakai. Karena kan sempat terhalang COVID juga. Betul. Zaman-zaman kita masih Kurtilas Ya, ya. zaman-zaman kita kan masih Kurtilas dan salah satu lulusan alumni COVID juga kan. Iya, betul. Bayangin saya tuh kelas 3 SMA tuh benar-benar nggak masuk sekolah. Jadi hanya benar-benar fokus di rumah dengan sistem Sistem daring pertama sistem Zoom ya. gitu kan. Jadi ya udah kita hanya diem di rumah dan itu jadi tantangan juga. Betul. Bagaimana biasanya ada interaksi antara guru dan murid, interaksi antara siswa dan siswa, diskusi itu di satu tempat. Betul. Dan itu menjadi tantangan. Tapi kalau kita melihat sekarang, alhamdulillah COVID juga sudah berlalu. Kita juga sistem pendidikan sudah mulai normal lagi. Kemudian udah bisa tatap muka antara guru dan murid. Kalau misal dilihat sekarang itu lebih baik. Karena memang saya ngerasain namanya belajar tuh ya pasti enaknya tatap muka Iya, antara pasti. guru dan murid. Jadi kalau kita mau nanya tuh ya enak gitu kan. Saya mau nanya, Bu, ini tentang pelajaran ini gimana? interaktif Iya, lah ada ya. interaktifnya, komunikatif juga, ada pendekatan juga. Nggak kebayang kalau misal kita tuh di rumah dan itu memang nggak efektif sama sekali Iya, sebetulnya ya. Zoom-nya nyala, Iya, kitanya kemana gitu kan. gitu. Jadi kayak tanggung jawabnya juga kurang sebetulnya. Betul. Dan ya kalau misal ngelihat dengan sistem kurikulum merdeka saat ini, kebetulan adik saya juga kan mendapatkannya Iya, betul. full day school juga. Betul. Antara setuju dan nggak setuju. Setujunya karena saya ngelihat dengan sistem pendidikan zaman sekarang, terutama saya melihat adik saya perkembangannya, bersyukur juga karena dia punya aktivitas. Kemudian di sekolah juga ditekankan bagaimana kita harus aktif di sekolah dengan eskulnya. Dengan begitu kan ayah saya tenang, adik saya ada kegiatan, nggak mungkin nih ekspresi dia ke tempat lain, dia pasti full di sekolah. Tapi satu sisi juga sebetulnya kasihan juga, dia benar-benar capek. Iya, Kadang kan namanya anak juga pasti pengen main kan. Betul. Kayak dia cerita gitu, Bang, aku di sekolah tuh capek gitu. Capek kenapa? Kan di sekolah hanya belajar gitu-gitu doang katanya. Ya memang, tapi kan aku juga pengen main, aku juga pengen keluar gitu, keluar. Ya intinya dia pengen refresh juga Ya, gitu. selayaknya remaja Ya, pada umumnya ya. lah ya. Tapi ya satu sisinya bersyukurnya gitu, ketika memang sistem sekarang full day school tadi, ya sekolahnya jalan, interaksinya juga dengan eskul tadi dia juga bisa berkembang kayak gitu. Betul. Selain ilmu-ilmu umum ya, Iya. soft skill-nya juga jadi terlatih juga karena Iya. ikut-ikut ekstrakurikuler kayak gitu ya di sekolah. Dan itu pun menurut saya bagus ya, daripada kadang kan ada siswa-siswa ketika kita pulang sekolah malah gabut, gak tahu nih mau Iya. ngapain, akhirnya
nongkrong, akhirnya pergi kemana, akhirnya menumpahkan kegabutannya itu dengan hal-hal yang kurang positif lah, Ya, lebih ke cenderung negatif lah ya, negatif, ya, betul. nongkrong-nongkrong. Sedangkan ketika ada kelas tambahan gitu seperti ekstrakurikuler dan sebagainya, secara tidak langsung mereka akan lebih produktif dan sudah pasti positif ya, Ya, Mas ya. ya apalagi kan kalau ekskul sekarang kan beragam ya. Kalau dulu Betul. mungkin hanya PMR Betul. atau pramuka kah. Kalau sekarang kita bisa lihat ekskul tuh udah banyak-banyak lah. Dan masukan sisi tradisional juga ada. Dulu waktu zaman SD saya tuh ada ekskul angklungnya juga. Ya, sekarang masih ada tuh. Sampai sekarang masih ada. Jadi bisa dikombin antara memasukkan nilai-nilai daerah ke sekolah tuh. Jadi ekskul tuh nggak hanya tentang pramuka, nggak hanya tentang futsal, nggak hanya tentang bola, tapi tetap juga mempertahankan nilai-nilai daerahnya tadi, Iya, kayak tetap gitu. memperkenalkan budaya-budaya Iya, kita ya, betul, kayak gitu. gitu. Nah, untuk pendidikan karakternya sendiri nih, menurut Mas nih, zaman sekarang, Hmm. kan udah sering kita bahas ya, kalau anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak remaja sekarang ini cenderung minim gitu ya, minim Ya, akhlakles, tapi nggak semuanya, ya. nggak bisa Hanya oknum sebetulnya hanya kan. oknum yang Ya, memang kebetulan viral ya. ya, yang kayak kasus-kasus kemarin lah yang Nah, kayak itu ya. bullying dengan teman sebayanya, dengan adik kelasnya, kakak tingkatnya, bahkan dengan guru-gurunya nih. Ya. Ini saya mempertanyakan di mana karakternya? Bagaimana pembentukan karakternya nih? Pembentukan karakter ya. Iya begitu Mas. Gimana? Itu udah pasti ada sebetulnya. Betul. Sebetulnya udah pasti ada. Nggak mungkin andai memang orang Ya. tuanya mungkin kurang kurang memperhatikan, Betul. tapi tetap pasti ada perhatian karakter itu. Tapi kenyataannya yang kita lihat bahkan viral kan, Betul. kasus-kasus di Cilacap itu yang Ya. itu yang viral sempat Miris ya, menyita perhatian UNESCO Betul. juga. Betul. Itu bisa dibilang ya sangat-sangat fatal karena kalau misal dilihat kilas baliknya, latar belakang orang yang oknum tersebut melakukan tindakan perundungan, dia orang berprestasi kok. Dia orang yang memang punya prestasi di bidang akademiknya juga Ya. ada, non akademiknya juga ada. Contoh dia juara lomba kalau nggak salah ya, juara 3 lomba tahsin Al-Quran. Betul. Kemudian dia juga juara silat. Artinya dia punya bakat, dia juga punya prestasi, dia punya nilai. Tapi kenapa sih dia tidak bisa menyeimbangkan antara nilai pendidikannya dengan nilai karakternya? Dan kalau memang saya lebih fokus kemana, saya lebih fokus ke arah karakter. Begitu juga dengan adik saya yang memang saya selalu tekankan, kamu nggak pintar itu nomor sekian kok. Betul. Yang penting tuh kamu punya akhlak yang bagus, Ya. kamu punya prinsip hidup yang bagus, karena itu yang dipakai. Ketika kita berbicara dengan orang tua tuh gimana sih? Iya. Ketika kita berbicara dengan teman sebaya tuh gimana sih? Betul. Ketika kita melihat berhadapan dengan anak kecil tuh kita nggak merendahkan, meskipun kita mungkin kalau umur lebih tinggi gitu. Iya. Dan itu yang paling penting sebetulnya. Karena kalau kita mendengar ya banyak quote-quote-nya kan, Iya. Indonesia tuh nggak kekurangan orang pinter, Betul, tapi kekurangan orang banyak. jujur kan. Iya. Jadi kita tuh kalau pinter memang menentukan nasib kesuksesan Betul. seseorang mungkin iya, tapi kan yang benar-benar mempertahankan adalah karakter. Banyak orang yang karena kepintaran dia nggak bisa mengakomodir atau mengalokasikan kepintarannya tuh malah dia terjebak. Contoh, maling pinter nggak sih? Pinter lah. Maling pinter, dia bisa membongkar, Ngatur strategi, ngerakit bom itu, misal ngerakit bom itu adalah suatu pekerjaan yang nggak bisa dilakukan oleh Orang-orang awam. orang-orang awam. Betul. Dia pinter, dia punya pengetahuan, tapi ketika kepintarannya itu nggak ditempatkan di tempat yang benar, ya udah, jadinya kan kayak gitu. Iya. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan karakter tadi. Saya lebih setuju dia nggak pintar, dia kurang pintar, Iya. misal, tapi dia punya akhlak yang bagus, dia punya kepribadian yang bagus. Ketika dia di ngobrol dengan orang tua, dia punya sifat, karakter atau ucapan yang bagus, daripada dia pintar tapi dia sombong gitu. Betul. Dan itu yang terjadi dengan saya dengan adik saya terbilang Ya. dekat, dia sering curhat, dan ketika saya tanya nih, ini salah satu hal yang memprihatinkan. Kamu lebih suka berteman dengan anak yang pintar atau anak yang baik? Dia bilang, saya lebih suka berteman dengan anak yang baik. Iya. Terus kok kamu nggak mau sama yang teman pintar? Pintar kan bisa ngebantu kamu. Enggak. Teman yang pintar itu cenderung sombong katanya. Betul. Teman yang pintar itu cenderung dia memperhatikan dirinya sendiri. Iya. Gitu. Dan ya ternyata memang pendidikan karakter itu terbilang kurang, benar-benar diperhatikan. Kayak orang tua zaman sekarang kayak lebih memperhatikan bagaimana kamu jadi pintar, punya nilai yang ranking bagus. Iya, jadi kayak satunya gitu. ya. Jadi si anak tuh di bawah tekanan yang mau nggak mau, terkadang nih
Ya saya juga termasuk anak yang memang ditekan untuk punya nilai yang bagus. Gimana caranya saya punya nilai yang bagus ya, tapi saya nggak bisa, akhirnya ya nyontek aja deh, Ya, gitu itu loh, akhirnya kayak gitu begitu loh ya. jadinya. Harusnya tuh difokuskan ke karakternya dulu Iya. ya, ke akhlaknya dulu, karena ya itu tadi pinter aja tuh nggak mempengaruhi apapun gitu loh, nggak Iya, menjamin nggak menjamin apapun gitu, apapun. nggak menjamin apapun. Banyak kok yang pinter tapi keblinger gitu, Iya. kayak tadi yang sudah sebutkan contoh-contohnya tadi gitu ya Mas ya. Iya. Karena ya memang sebetulnya akhlak itu lebih tinggi derajatnya, jauh-jauh lebih tinggi daripada ilmu kan. Makanya difokuskan ke pembentukan karakternya dulu sebetulnya. Mau sepinter apapun, mau sebanyak apapun penghargaan yang dia dapat, kalau akhlakless ya Iya, nol dia di nol, tetap nol mata gitu. saya gitu ya. Jadi memang bagaimana caranya sih? Ya ini saya nggak bisa berkoar-koar ke orang lain juga ya, karena saya Tuh, juga mungkin belum punya power di reminder situ lah ya ya. untuk diri dan Iya, keluarga iya, sendiri keluarga gitu. sendiri gitu. Saya alhamdulillah saya punya adik, jadi saya bagaimana mengungkapkan kekesalan tuh ya udah ke adik sendiri. Oh gitu, jadi iya, abang tuh begitu ya? iya, ya, kebetulan kan saya kakak juga kan. Jadi saya gimana mengayomi adik sendiri ini, kamu, Gitu. saya selalu bilang ini, kamu tuh nggak perlu nilai bagus, yang penting kamu jujur. Mau nilai kamu berapapun, tapi kalau kamu jujur itu tuh lebih bernilai daripada nilai kamu Betul. 90 ke 100 ke, tapi ini hasil nyontek terus buat apa gitu. Quotes andalan para abang sebetulnya. Iya lah. Iya. Nah, ya jadi kan saya juga benar-benar memperhatikan banget. Ya, itu salah satu tindakan gimana caranya saya mempraktekkan, mengamalkan apa yang saya inginkan, tapi saya nggak punya power sebegitunya untuk saat ini, jadi saya mencoba mengungkapkan ke orang-orang terdekat. Iya, Salah seperti satunya adik tadi adik-adik ya. saya tadi. Jadi benar-benar saya fokusin nih, kamu tuh nggak perlu pinter ya, pinter tuh nomor sekian, tapi kalau kamu udah punya akhlak yang bagus, kamu jadi teman yang baik, pinter tuh bisa nyusul. Betul. Dan lebih fokus, jadilah orang yang berilmu. Biasanya kan orang berilmu tuh pasti pinter. Betul. Tapi orang yang pinter tuh belum tentu dia punya ilmunya kan. Betul, Jadi betul. ya udah, kamu tuh gak harus jadi orang yang benar-benar pinter. Karena bisa kita lihat, ya tadi dijelasin pinter tuh nggak menjamin kesuksesan tadi kan. Iya. Kayak, udah lah dek, ke adik kan saya ngomongnya adek. Ayo, Dek, udah kamu tuh pinter tuh nanti aja. Kamu tuh gimana caranya datang ke sekolah nih, kamu lihat teman-teman kamu tuh jajan semua nggak sih? Widih. Teman-teman kamu tuh makan semua nggak sih? Nah, lihat kanan kiri kita gitu. Gimana sih, meskipun dia masih SMP sih ya, meskipun masih sulit, tapi ya udah ditekankan kayak gitu. Jadi peduli sama temen gitu. Karena kan itu hal yang memancing ya, Betul. hal yang memicu. Basicnya kan. Jadi ketika dia benar-benar udah masuk ke dunia yang lebih tinggi lagi, dia dikasih titipan nih, Betul. dia nggak lupa gitu. Dia Iya. tetap bisa merasakan, oh iya gitu, saya tuh teman yang memang harus memperhatikan teman lainnya. Karena kan saya juga kadang menerapkannya, kamu kalau mau tahu rasanya ketika kamu bertindak ke orang lain tuh gimana ya, coba Iya. rasakan ketika kamu di posisi dia gitu. Betul. Coba ketika kamu misal nggak tahu apa-apa tapi kamu diejek, ketika kamu nggak tahu sebuah ilmu dan kamu minta dibantuin tapi kamu nggak mau dibantuin, dan itu rasanya gimana? Itu tuh hal yang bisa menerapkan, bisa mempermudah, itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kayak Betul. gitu. Jadi ditanamkan sedari dini kebiasaan-kebiasaan baik itu ya, karena habit itu memang harus ditanamkan Ya, gitu ya. Nggak bisa tumbuh dengan sendirinya gitu, dan Iyalah. memang berawal dari keterpaksaan. Dan Betul. ada yang mengingatkan sebetulnya ya. Ya memang lebih baik diingatkan sedari dini, biar apa? Biar habitnya terbentuk sampai nanti dewasa gitu ya. Ya. Karena memang kebiasaan-kebiasaan baik memang harus dimulai gitu, Ya. daripada nanti sudah terlanjur karena tidak ditanamkan sedari kecil itu, tidak ditanamkan sedari dini itu. Jadi ketika udah dewasa kan udah bisa mikir sendiri, udah bisa milih sendiri, malah nanti susah kalau misalkan udah terlanjur ke jalan yang salah gitu, udah terlanjur tidak ditanamkan nilai-nilai baik, habit-habit baik Iya. sedari dini gitu ya. Ya, betul, karena kan karakter tuh perlu waktu, perlu yang namanya tuh penerapan. Jadi nggak bisa instan. Pembiasaan ya. Ketika karakter itu dari awalnya memang udah seperti itu, susah untuk ke atasnya diganti. Iya. Misal Anda memang karakternya kurang baik. Betul. Tapi misal ketika kita memang udah menerapkan karakter baik dari awal, kemudian ada yang mengingatkan, ada yang menjaga, ada yang membimbing, insya Allah sampai gedenya juga dia bakal terus seperti itu. Iya. Meskipun tidak bisa menjudge ya, ada anak yang kecilnya bandel banget. Ada anak yang kecilnya dipikir, kamu gede mau jadi apa sih? Betul. Kehidupan kamu kayak gini. Kita juga nggak bisa menjudge orang Iya. kayak gitu. Nggak bisa menilai saat itu dia bakal
artinya kita bisa memvonis bahwa masa depan dia bakal rusak lah intinya, nggak bisa Iya. juga. Justru kalau kita ngeliat temannya kayak gitu, ya itu peran kita harus masuk di situ. Betul. Kita harus bisa mengingatkan gitu ya. gitu. Nah kan namanya fungsi teman apa sih selain kita harus mengingatkan, Iya. membantu. Kita berteman tapi ada orang yang salah kita cuekin. Iya. Kita teman tapi ada orang yang mungkin dia kelaparan, kita ya udah bodo amat gitu. Iya. Ya kan nggak gitu. Sebenarnya tugas bukan cuma tugas orang tuh, memang pada hakikatnya, pada fitrahnya itu adalah tugas sesama manusia Iya, gitu ya, saling mengingatkan ketika memang kita sedang berada di jalan yang salah. Misalkan teman kita ada di jalan yang salah, ya memang kita perlu mengingatkan, dan begitupun sebaliknya ketika kita sedang melakukan kesalahan, yang kita harapkan adalah diingatkan ke hal-hal yang baik lagi, diluruskan. Namanya juga manusia ya, sifat Iya. khilafnya Ya, pasti banyak ada. gitu, nggak mungkin orang semasa hidupnya terus-terusan melakukan hal-hal baik aja nggak Iya. pernah salah, kan nggak mungkin. Itu impossible banget, nggak mungkin. Jadi makanya kenapa kita hidup di dunia ini berdamping-dampingan, ya karena memang untuk mengingatkan gitu ya Mas. Mungkin ada closing statement Mas untuk teman-teman di luar sana gitu. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang sedang memang menempuh pendidikan, pastikan kalian meniatkan hal tersebut. Pas pertama ibadah, kemudian cari motivasi entah untuk orang tua, entah untuk diri sendiri, atau kalian punya mimpi-mimpi yang tinggi. Tapi pasti yang saya ingatkan adalah kalian pintar aja nggak cukup, perlu dibarengi dengan ilmu akhlak, ilmu kepribadian yang bakal itu benar-benar lebih membantu kalian. Dan sekali lagi, ketika kalian udah punya ilmu, jangan hanya ditelan-telan sendiri, jangan hanya untuk sendiri aja. Ilmu itu untuk diamalkan, untuk dibagikan, dan itu salah satu gimana kita memperkuat ilmu adalah itu tadi, dengan mengamalkan tadi. Betul, benar apa kata Mas Adi ya, intinya akhlak tuh lebih baik, dan ilmu tuh ya sebaiknya diamalkan. Betul. Ya memang ilmu amal Ya. ya, ketika kita punya ilmu ya harus diamalkan. Terima kasih Mas Adi sudah mau hadir dan memberikan sedikit pencerahan ya. Ya. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Terima kasih sudah menonton Sukri and the Gang. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, dan Komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.